Kalian yang mau upgrade CVT ataupun mesin, lalu kalian mau campur aduk mereknya, kalian itu mau ngapain sih sebenarnya? Aku mendapatkan beberapa pertanyaan soal yang tadi ya. Bang, kalau upgrade CVT atau upgrade mesin dicampur aduk mereknya, itu gimana hasilnya? Bagaimana keamanannya? Oke, aku mau ngejelasin sedikit ya logikanya dan seperti apa untuk efek jangka panjangnya. Dimana ya sebenarnya kalau kalian mau nge-mix ya yang ada di CVT, contohnya misalnya kalian mau ganti dengan roller merek A, kemudian per CVT-nya kalian ganti dengan merek B, per sentry-nya kalian ganti dengan merek C, kemudian mangkok kampas gandanya kalian ganti dengan merek E, kemudian mangkok rollernya ganti dengan F, V-beltnya merek G dan sebagainya. Lalu di mesin kalian misalnya bore up pakainya merek misalnya merek J, misalnya nokennya pakai merek K, kemudian injektornya merek L, kemudian apa lagi ya, throttle body misalnya ganti pakai merek M atau dan sebagainya lah ya, pokoknya di mix mereknya. Itu gimana? Gini mas bro ya, yang netizen budiman, ini sekali lagi aku ngasih tahu ini secara baik-baik ya. Jadi nanti kalau kalian komen bilang sok tau lah apalah, itu terserah kalian ya. Karena nanti yang resikonya itu kalian sendiri nanggung ya kalau kalian mau nge-mix. Aku pernah dulu bikin namanya efek persilangan dari ukuran roller. Misal aslinya dari satu matic itu misalnya 15 gram. Terus kalian nge-mix jadinya 13 sama 17 misal seperti itu. Ya, aku sih bilang kalau kalian yang melakukan itu ya terserah gitu loh. Cuman aku tidak pernah namanya menyarankan. Kalau kalian mau melakukan ya silahkan gitu loh. Kemudian ada juga namanya kayak krok-krok puli, krok-krok mangkok, kampas ganda dan sebagainya ya. Aku tidak pernah namanya menyarankan seperti itu. Tapi kalau kalian mau melakukan ya terserah ya. Terserah kalian, karena ya itu kan motor-motor kalian bukan motorku gitu loh ya. Untuk pembahasannya yang ukuran roller yang di mix dan yang krok-krok puli itu aku sudah pernah bikin videonya, cek di kolom description, kalian bisa nonton nanti ya setelah nonton video ini. Kembali ke topik, kalau merek yang di mix gimana ya? Ini jujur aja sih ya, aku tidak pernah namanya menyarankan untuk kalian nge-mix merek ya, kecuali misalkan ada nih satu perusahaan ya, anggap aja kita ngomongnya perusahaan X ya, dia itu memang mengeluarkan mereknya X. Tapi mungkin dari merek X ini dia bikin namanya peranaan, namanya mereknya Y ya, contoh seperti itu. Nah, kalau dalam satu perusahaan, masih dalam satu perusahaan, dia hanya beda namanya doang, itu digabung mungkin masih nggak terlalu bermasalah ya, karena ya itu masih dalam satu perusahaan gitu loh. Teman agak jarang sih kasusnya seperti ini ya. Kebanyakan sih ada beberapa yang membuatnya seperti itu ya, karena setauku biasa sih berhubungan dengan pajak ya, atau hak merek ya, supaya nggak dijiplak ya atau segala macam lah, ada kayak hukumnya. Aku di motorku ya terutama ya, sampai saat ini untuk di motor itu menggunakan merek mayoritas TDR ya, mayoritas TDR. Ya, memang ada beberapa yang belum aku ganti. Tapi untuk yang non TDR aku hanya menggunakan dua ya, yaitu throttle bodinya RPD dan injektornya RPD. Karena RPD itu juga dari TDR. Oke, bisa dipahami ya. Itu memang kayak RPD itu, aku susah juga jangan jelasin ya. Dia tuh kayak side-nya dari TDR, tapi mereka masih dalam satu TDR gitu, masih dalam keluarga TDR gitu. Lalu apa jadinya kalau misalnya kalian nge-mix ya? Misalnya roller, kalau mereknya kalian mix ya di luar satu perusahaan, misalnya mereknya A dan mereknya B, kalian gabung meskipun ukurannya sama ya, sebaiknya jangan, mendingan di satu merek aja. Karena kalau terjadi sesuatu, anggapannya ya rusak,
ya rollernya itu, dan kalian komplain ke salah satunya, aku jamin mereka tidak akan mau tanggung jawab. Ya, aku jamin tidak bakal mau tanggung jawab. Karena itu kan sudah di mix, ya kan, beda merek, ya sudah gitu loh. Apalagi kalau kalian misalnya nge-mix itu pakai semua merek. Roller ada 6 biji. Kalian pakai itu merek A, merek B, merek C, merek D, merek E, merek F. Misalnya seperti itu. Kalian mix jadi satu, ukurannya sama semua, misalnya di angka 10 gram misalnya. Ya kan gak semua merek itu sama, punya kualitasnya. Gak sama juga dengan bobotnya gitu loh. Maksudnya dalam arti dari ketebalan atau barangnya itu tuh punya kayak berbeda gitu loh. Kemudian persentrinya ada 3 biji, kalian mix misalnya mereknya PQR misalnya seperti itu, ya kan nggak cocok gitu loh. Bukan nggak cocok sih, kayak ngapain gitu loh lebih tepatnya. Karena biasanya ya, walaupun memang misalnya kita ngomong adalah 1000 gram ya, tiga barang di persentri ini, 3 barang ini adalah 1000 rpm dengan 3 merek yang berbeda. Kemudian kalian mix, ya mereknya gitu loh Peang. Kan jujur aja ya, setiap merek tuh punya namanya kayak kekerasan yang berbeda gitu loh. Punya material yang berbeda. Itu kalian bisa hasilnya pasti bakalan sangat berbeda. Dan kalian tuh komplain ke merek tersebut, udah pasti ya tidak bakalan digubris. Malahan mereka bilang ya siapa suruh nge-mix merek. Ya kasarnya seperti itu. Atau di bagian mesin, bore up-nya kalian pakai merek apa misalnya ya? Mereknya M. Kemudian nokon AC kalian pakai merek N. Kemudian bla 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 lagi kalian pakai merek O, merek P, merek Q, bla 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 ya. Jujur aja aku sama sekali tidak menyarankan ya, karena nanti efek jangka panjang ya kalau terjadi sesuatu, mohon maaf itu petir, bener-bener yang susah untuk gimana ya, kalian mau nyari kayak apa ya, penyakit itu juga bakal susah. Kalian nanya ke merek-merek satu-satu juga mereka yang bakalan kayak ya ngapain di mix kalau kita punya datanya itu sesuai dengan merek gitu loh. Itu pasti dari merek yang bersangkutan. Makanya motorku itu selalu aku jadikan satu merek di bagian mesin, ya kan. Aku selama ini seperti aku bilang, aku sudah memakai merek TDR overall, kecuali untuk side mereknya seperti RPD itu masih dalam satu keluarga TDR ya, itu bakalan aman. Karena kalau aku terjadi sesuatu, aku tinggal komplain ke TDR ya, TDR pasti bakal jawab, oh ini kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti ini, ketahuan jawabannya di mana. Tapi kalau kalian nge-mix, ya dari TDR pun bakalan bilang kayak, ya ini kan ada nge-mix, jadi kita juga kurang tahu ini yang salahnya di mana. Ya susah, kalian malahan repot gitu loh. Jadinya kalau kalian mau nge-mix, aku tanya dulu, kalian mau ngapain nge-mix ya? Apakah tujuannya supaya biar nano-nano ya, kayak rame rasanya? Kan enggak lah. Seperti itu loh ya. Atau kalian juga pengen pamer, aku loh bisa pakai semua merek. No, tidak seperti itu ya. Jadi saranku, gunakanlah satu merek. Kalaupun dari perusahaan itu mengeluarkan 2 merek ya, satu merek utama dan satu lagi itu merek kayak sampingan gitu ya, bukan sampingan sih sebenarnya, kayak merek kedua tapi kualitasnya sama, nggak ada masalah gitu loh, karena memang berhubungan dengan pajak dan sebagainya, itu nggak ada masalah karena masih dalam satu perusahaan. Tapi kalau sudah beda perusahaan ya please jangan gitu loh. Ibarat itu kayak begini ya, kalian pakai shockbreaker ya kan, shockbreaker anggaplah yang motornya itu yang pakai dual shock ya, Matic, NMAX, PCX atau motor bebek atau cup yang shock kedua itu, masa satunya kalian pakai mereknya YSS, satu lagi kalian pakai mereknya Ohlins atau KTC atau apalah kalian mix, kan nggak lucu walaupun ukurannya sama. Atau hand grip ya, grip itu kalian satu ya pakai merek TDR, satu lagi merek RCB misal seperti itu. Atau master rimnya kalian yang pakai mereknya misalnya merek KTC, satu lagi pakai merek RPD, kan aneh. Atau spion atau ban beda merek dan sebagainya, kan aneh gitu loh. Ngerti ya maksudnya, ngerti ya logikanya dipakai ya, logikanya itu dipakai ya, ngerti kan ya. Inilah kenapa alasannya kenapa aku sama sekali tidak pernah menyarankan kalian untuk nge-mix merek, nge-mix ukuran ya itu. Jadi please, bagi kalian yang mau nge-mix tolong pikir 2 kali ya. Aku tidak pernah melarang ya, di garis bawahi ya, aku tidak pernah melarang kalian untuk nge-mix ya, karena ya itu hak kalian gitu loh. Cuma nanti kalau resikonya ada, bang begini, bang begitu ya, inilah videonya ya, tanggung resiko sendiri. Oke?
Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dekat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, berikan komentar atau pertanyaan di kolom komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Aku Andrea Farens, izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.